Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi, selamat datang di channel ini. Jadi, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara komputer bisa menyimpan atau mencari data dengan cepat? Nah, jawabannya adalah salah satunya tuh ada di struktur data, yaitu Binary Search Tree atau biasa disingkat BST. Jadi di video ini kita akan bahas apa itu BST, gimana cara kerjanya, terus kita lihat juga langsung animasinya di Visual Go. Dan yang gak kalah penting, kita juga bakal bahas kode program sederhana buat implementasinya. Kalau kamu baru belajar struktur data atau ngoding, tenang aja, aku bakal jelasin dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi apa sih sebenarnya BST itu? Jadi binary search tree adalah salah satu jenis struktur data pohon biner, di mana setiap node hanya boleh maksimal punya dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Tapi ada aturan penting. Pertama, semua nilai di anak kiri itu harus lebih kecil dari nilai induknya, dan semua nilai di anak kanan harus lebih besar dari nilai induknya. Contohnya nih, kalau kita punya angka 50 di tengah atau jadi root, terus kita mau masukin angka 30. Jadi angka 30 itu kan lebih kecil dari angka 50. Jadi angka 30 akan masuk ke root bagian kiri. Atau kita mau masukin angka 70. Angka 70 kan lebih besar dari rootnya yaitu 50, jadi dia akan masuk ke sisi kanan. Kenapa sih BST itu penting? Jadi BST itu sering dipakai untuk pertama, nyimpen data yang perlu sering dicari atau ditambahkan. Kedua, membangun struktur seperti database, compiler, bahkan file system. Kalau BST-nya seimbang, kita bisa cari data dalam waktu yang sangat cepat, sekitar 0 log n. Nah, tapi kalau nggak seimbang, misalnya semua anaknya ke kanan terus, ya sama aja, itu kayak bentuk linked list atau bisa jadi lambat. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat contoh kasus itu di bagian animasi di Visual Go. Oke, jadi di sini kita bakal visualisasikan binary search tree yang tadi udah kita jelasin ke dalam website visualgo.net. Di website visualgo.net ini biasa digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana bentuk binary search tree dalam pohon biner itu sendiri. Jadi, nah untuk N, 15 dan H3, H sama dengan 3 di atas itu adalah menunjukkan untuk N itu yaitu jumlah node-nya. Di sini kita pakai jumlah node-nya yaitu 15 dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sampai dengan 30 itu merupakan jumlah node-nya itu ada 15. Sementara untuk H sama dengan 3 itu adalah keterangan dari level untuk binary search tree yang akan kita visualisasikan, yaitu ada 3 di mana di bawah itu termasuk daun atau leaf, terus ada ranting, dan juga yang di atas 16 itu ada root. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba opsi-opsi operator pada binary search tree. Nah, sekarang kita coba untuk mencari nah, kita untuk mencari 14 di mana coba kalian perhatikan di bagian codingannya itu, di mana kalau angka 14 itu biasanya kan lebih kecil dari 16. Jadi untuk search-nya itu sendiri itu akan terus bergerak ke bagian yang kiri karena 14 itu merupakan lebih kecil dari 16 sampai ke 8, ke 12, lalu ke 14, sehingga keterangannya value 14 is found atau nilai 14 itu sudah ditemukan. Nah, di bawahnya juga ada apabila kita mau codingnya itu juga dijelaskan di situ. Jadi if this sama dengan no, return no, atau sampai di akhir. Untuk selanjutnya, operator selanjutnya yaitu kita menggunakan menu insert. Jadi menu insert itu biasa digunakan untuk menemukan node yang akan ingin kita temukan. Kira-kira nih kita mau nemuin apa? Kalau insert itu untuk menambahkan jumlah node. Nah, misalnya kita mau nambahin 35 nih guys. 35-nya nanti karena 35-nya itu lebih besar dari 16, jadi akan bergerak ke kanan sampai ke 30, lalu bergerak ke kanan karena 35 itu sendiri lebih dari 30. Oke, supaya
ada anomali lagi, saya akan menambah 31 supaya dia ada di kiri dibagi 2 35. Nah, oke, benar kan guys, dia di bawah kiri karena 31 itu yang kecil dari 35. Oke, untuk operator selanjutnya yaitu kita pakai operator delete atau remove, di mana operator delete atau remove ini akan digunakan untuk menghapus dari salah satu node yang akan kita hapus. Jadi contohnya di sini kita akan hapus 31. Nah, 31 itu sendiri nanti akan di search terlebih dahulu. Di search for v itu akan mencari dari 31 nya dulu ke beberapa kanan. Nah, kalau udah ketemu langsung di remove. Jadi remove 31 is complete. 31 nya sudah menghilang guys. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut di operator selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa pakai opsi atau operator yang sering digunakan yaitu traversal, dimana traversal ini menunjukkan urutan-urutan anak-anak dari seluruh node. Nah, pertama ini kita akan coba in order traversal, dimana in order traversal itu traversal yang men-showkan the ascending one atau menaik dari left, terus kalau leftnya udah semua baru kita kerut, dan kerutnya udah langsung ke right. Nah, urutannya juga ascending ya guys, jadi menaik dari angka paling rendah ke angka paling tinggi. Di sini dimulai dari 2, 4, 6, lalu 8, 10, 12, 14, 19 sampai ke yang kanan. Nah, ini masih sampai 24 ya guys. 8 dan 6, lalu sampai ke 35. Nah, di situ ya inner traversal is complete. Nah, di sini di visitation sequence-nya itu akan ditampilkan di mana 2, 4, 6, 8, 10 sampai 35 itu adalah in order traversal, di mana itu menjelaskan dari bagian left-nya terus ke right. Oke, selanjutnya kita akan mencoba bagian pre-order route-nya, di mana pre-order ini akan memprioritaskan route itu di-showkan di paling pertama. Jadi urutannya itu ada root, left, dan right. Nah, ini udah komplit ya guys. Jadi visitation sequence dari pre-order traversal ini bisa dilihat dari 16 yaitu rootnya, lalu dari urutan yang left, terus baru ke urutan yang right. Oke, yang terakhir, opsi terakhir dari traversal yaitu post order traversal. Jadi di mana post order traversal ini menempatkan root pada akhir urutan. Jadi urutannya itu ada left terlebih dahulu, right baru root. Dari 2 dari left, terus rootnya di akhir ya, left, right, dan root. So, jadi itulah visualisasi dari BST atau operator-operator yang bisa kita gunakan di Visual Go. Jadi kalau teman-teman mau untuk yang lebih lengkapnya, kalian bisa explore di visualgo.net. Nah, untuk implementasi dalam kodenya, jadi aku buat di sini dalam C++ ya guys. Jadi untuk implementasi codingnya itu saya pakai di C++, dimana untuk penjelasannya ya kita masukin include iostream, namespace std seperti biasa. Terus pertama-tama kita harus description the structure dasar node dan constructor, dimana ini struktur node, int data, node left dan node right-nya, lalu int value dari yang akan kita masukkan nilai-nilainya. Lalu di sini ada fungsi insert, dimana tadi seperti tadi ini adalah implementasinya dalam C++. Ini insert node atau node-nya. Terus ini ada fungsi untuk search-nya, untuk mencari data, dan untuk
Eh, di sini saya display in order dari data yang akan saya inputkan. Nah, di sini saya masukin 50, 30 sampai 80 dan nanti di cout-nya itu ada in order dan search dari data 60 apakah datanya ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, sekarang kita langsung compile aja supaya tahu nanti in ordernya itu apa dan apakah 60 ditemukan dalam data. Coba ya. Semoga aja. Mana nih? Nah, ini ada traversalnya udah urut ya guys, dari yang kecil ke yang menaik. Terus data 60 ditemukan dalam BST. Nah, untuk implementasi dari fungsi-fungsi yang lain itu mengikuti seperti pre-order atau post-order atau dari remus itu sendiri juga mengikuti ya guys. Jangan lupa fungsi-fungsi dari BST ini banyak banget dan kalian juga bisa explore seluruh fungsinya itu dalam Visual Go atau codingan-codingan dalam bahasa lain. Oke teman-teman semua, jadi hari ini kita udah belajar banyak ya guys tentang BST atau Binary Search Tree, dimana Binary Search Tree ini tadi juga penting untuk kita kalau kita mau belajar struktur data, misalnya kita menyimpan atau otak-atik file gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau tahu tentang binary search tree. Untuk itu, kalau ada salah saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.